Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 35. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu itu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Silakan minum anggur." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing." Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, "Marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu." Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi,
terus-menerus mengatakan, "Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab." Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Yeremia pasal 35 menceritakan tentang suatu tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nabi Yeremia untuk menunjukkan perbedaan antara ketaatan kaum Rehab dan ketidaktaatan bangsa Yehuda terhadap perintah Tuhan. Kaum Rehab yang dipimpin oleh Yonadab bin Rehab dikenal sebagai komunitas yang menjalani kehidupan nomaden dan setia pada perintah leluhur mereka untuk tidak minum anggur, tidak membangun rumah, dan tetap tinggal di kemah. Ketika Yeremia mengundang mereka untuk minum anggur di rumah Tuhan, mereka dengan tegas menolak, mengingat perintah leluhur mereka. Sementara itu Tuhan mengungkapkan melalui Yeremia bahwa bangsa Yuda telah diingatkan berkali-kali untuk berpaling dari jalan yang jahat dan mengikuti perintahnya, tetapi mereka tidak mendengarkan. Tuhan menyoroti bahwa meskipun kaum Rehab mendengarkan dan mematuhi perintah bapa leluhur mereka, bangsa Yehuda tidak mengindahkan perintahnya, firman-Nya. Akibatnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas Yehuda. Tetapi sebagai imbalan atas ketaatan kaum Rehab, Tuhan berjanji bahwa keturunan mereka akan selamanya melayaninya. Renungannya buat kita, dari pembacaan ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan kaum Rehab kepada perintah leluhur mereka menunjukkan betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai ajaran. Hal ini mengingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita dan bukan hanya mengikuti tradisi atau ajaran manusia. Yang kedua, menanggapi firman Tuhan. Keberanian dan komitmen kaum Rehab untuk mematuhi apa yang diperintahkan Yonadab menunjukkan bahwa ketaatan seringkali datang dari mendengarkan dan merespon dengan serius terhadap pengajaran. Kita diajak untuk lebih peka terhadap firman Tuhan dan menghidupi nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang ketiga, perbandingan ketaatan. Ketaatan kaum Rehab menjadi cermin bagi kita dalam menilai beberapa serius kita menanggapi apa yang Tuhan perintahkan. Masyarakat seringkali terjebak dalam rutinitas dan kehilangan arah, sementara ketaatan sejati memerlukan komitmen untuk mendengarkan dan bertindak. Yang keempat, janji Tuhan bagi yang setia. Janji Tuhan kepada kaum Rehab menunjukkan bahwa ketaatan akan membawa berkat dan kekekalan. Ini adalah pengingat yang meneguhkan iman kita bahwa meskipun dunia di sekitar kita mungkin tidak mendukung, ketaatan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Melalui kisah ini kita diundang untuk merenungkan ketaatan kita kepada Tuhan dan selalu berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajarannya, terlepas dari tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat bagi kita, dan jika saudaraku merasa terberkati, saudara boleh like, komen, dan share sehingga semakin banyak umat Tuhan yang makin terberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.